Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dalam channel Pojokio yang pada video kali ini saya akan membahas tentang soal simak UI. Nah, bagi kamu yang belum subscribe dan klik icon loncengnya, silakan untuk subscribe dan klik icon loncengnya agar kamu mendapatkan notifikasi ya mengenai pembahasan soal-soal simak UI yang terbaru. Oke? Nah, bagaimana bentuk soal simak UI-nya? Yuk kita sikat aja. Oke guys, kita langsung bahas soal simak UI-nya. Nah, di sini disajikan soal simak UI paket yang kedua. Oke, baik, kita langsung saja. Nah, yang pertama nomor 44 ya. Nomor ini merupakan kelanjutan dari paket satu sebelumnya ya, yang sudah saya bahas ya. Jangan lupa untuk menyaksikan ya paket pembahasan soal yang pertama ya, simak UI. Nah, nomor 44. Pada peta tanpa skala, diketahui jarak AB adalah 5 cm. Pada peta dengan skala 1/100.000, jarak yang sama adalah 20 cm. Maka skala peta AB adalah berapa? Oke. Nah, sebenarnya soal ini tidak sulit gitu ya, cukup mudah sebenarnya ya. Nah, kalau ada soal seperti ini ya, teman-teman semuanya harus menggambar ya. Maksudnya kalau, susah untuk dibayangkan, yaitu bisa gambar saja ya secara sederhana ya bentuk soalnya. Nah, soal ini adalah soal simak UI 2009 kode 917 ya. Nah, jadi alur berpikirnya yang pertama ada sebuah peta ya, ingat ya, sebuah peta tanpa skala ya. Diketahui jarak AB-nya adalah 5. Nah, ada AB kemudian jaraknya 5. Ya, ini skalanya tidak diketahui. Kemudian pada peta dengan skala 1/100.000 ya, jarak yang sama adalah 20 cm. Nah, jadi AB-nya adalah 20 cm. Ya, kemudian skalanya adalah 1/100.000. Nah, kemudian ditanya adalah maka skala peta AB ya. Nah, ya, maka skala peta AB-nya berapa ya, peta yang di sini gitu ya. Nah, adapun teorinya adalah tentang perhitungan skala peta ya dengan rumus P2 sama dengan P1 kali D1 dibagi D2. Nah, di mana P2 adalah penyebut skala yang ditanya ya. Jadi ingat penyebut skala yang ditanya. Kemudian P1 adalah penyebut skala yang diketahui. Kemudian D1 adalah jarak yang diketahui skalanya. Kemudian D2 jarak yang tidak diketahui skalanya. Nah, dari soal ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya yang disebut P2 itu adalah penyebut skala pada peta yang pertama ya, yang ditanda tanya ini ya. Kemudian nanti P1-nya adalah penyebut skala yang diketahui. Ya, ingat penyebutnya aja. Berarti dia 100 ribunya saja ya. Kemudian D1 adalah jarak yang diketahui skalanya yaitu 20 cm. Kemudian nanti ada D2-nya yaitu jarak yang tidak diketahui skalanya ya, ada 5 cm. Nah, sehingga diperoleh seperti ini ya. P2 sama dengan 100.000 itu adalah P1-nya, kemudian 20 cm adalah D1-nya, kemudian 5 cm adalah D2-nya. Oke. Nah, sehingga nanti di sini dicoret ya 20 cm dibagi dengan 5 cm ya hasilnya adalah 4. Kemudian 4 dikalikan 100 ribunya ya sehingga hasilnya adalah 400.000. Sehingga skala pada peta yang pertama adalah 1/400.000. Oke, cukup mudah bukan? Nah, ya, jadi di soal simak UI ada juga yang mudah. Pokoknya tetap semangat terus ya, jangan pantang menyerah. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke maka jawabannya C ya, 1/400.000. Nah, kita lanjut ke nomor 45. Nah, 45 ya, terdapat soal hutan rawa pada kenampakan foto udara mempunyai rona dan tekstur yang tidak seragam. Hal ini disebabkan karena apa? Oke. Nah, ini juga soal simak UI 2009 ya, kode 917. Nah, kata kunci dari soal ini adalah pertama foto udara, kemudian yang kedua adalah rona dan tekstur tidak seragam. Nah, teorinya adalah interpretasi citra. Jadi interpretasi citra ini merupakan salah satu bab di penginderaan jauh ya. Nah, yang dimaksud interpretasi citra adalah kegiatan
untuk mengkaji foto udara atau citra foto dan garis miring atau citra satelit ya, yaitu citra non-foto dengan maksud mengenali objek dan menilai arti penting objek ya. Jadi interpretasi citra dapat dilakukan pada foto udara maupun pada citra non-foto ya ataupun citra satelit gitu ya. Citra foto dan citra non-foto. Nah, dalam menginterpretasi citra itu menggunakan unsur-unsur interpretasi ya. Nah, nanti ada rona, warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola, tinggi, bayangan, situs, dan asosiasi. Nah, kebetulan pada soal ini yang ditanya adalah rona dan tekstur ya. Mari kita bahas satu-satu. Nah, yang disebut rona adalah derajat cerah atau gelap objek ya, yang biasanya dinyatakan dalam 5 tingkatan rona, walaupun nanti secara spesifik itu bisa berkembang lebih banyak. Nah, secara sederhana ya, rona atau disebut sebagai gray tone atau tone ya, tingkat keabuan ya, itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ya, ada rona cerah gitu ya. Kemudian ada kelabu cerah, ya, kemudian ada kelabu, kemudian ada kelabu gelap, kemudian ada gelap, ya. Jadi ada 5 tingkatan. Ada cerah, ada kelabu cerah, ada kelabu gelap, dan ada gelap, gitu. Nah, sedangkan tekstur, ya, tekstur adalah kasar atau halusnya objek, ya, yang dilihat dari frekuensi perubahan ronanya. Jadi gampangnya, kalau ada perubahan rona, ya dalam arti gradasi ronanya, maka dapat dikatakan teksturnya kasar. Tetapi kalau tidak ada gradasi perubahan rona, maka dikatakan teksturnya halus. Nah, sekarang kita lihat ya. Di soalnya adalah menginterpretasi hutan rawa. Nah, kalau kita lihat hutan rawa merupakan jenis hutan ya yang tumbuh pada perairan rawa dengan ketinggian pohonnya itu tidak seragam. Dan jenis tumbuhannya juga bermacam-macam ya. Misalnya ada eceng gondok ya, ada alga gitu ya. Kemudian ada semanggi gitu ya. Kemudian ada kadang ditemukan tumbuhan atau tanaman sagu gitu ya ataupun sejenis nipa ya, Nipa fruticans gitu ya. Nah, jadi bisa kita bayangkan bahwa ketinggian jenis ya tumbuhan di rawa itu dia berbeda-beda. Nah, maka yang dapat kita baca dari interpretasi hutan rawa adalah yang pertama, ronanya adalah gelap. Ya, kenapa gelap? Karena di rawa, ya, rawa merupakan perairan yang tergenang, gitu ya, dalam sebuah daerah dataran yang agak cekung, ya, sehingga di hutan rawa ini banyak terdapat airnya. Nah, dalam sebuah teori, ya, gelombang dalam pengindaan jauh, bahwa spektrum elektromagnetik itu kalau dia berinteraksi dengan air, maka spektrum elektromagnetiknya itu lebih banyak diserap oleh airnya ya, sehingga nanti sifat air itu sebenarnya banyak menyerap gelombang elektromagnetik. Nah, kalau dia banyak menyerap gelombang elektromagnetik, maka nanti logikanya yang akan dipantulkan kembali ya ke arah sensornya ya dalam sebuah sistem pengindaan jauh itu akan sedikit ya, sehingga akan menghasilkan ronanya yang gelap ya. Ini berlaku pada pengindaan jauh sistem pasif ya. Nanti kalau kita belajar pengindaan jauh sistem aktif akan berbeda lagi ya. Nah, jadi untuk pengindaan jauh sistem pasif yang sumber tenaganya berasal dari tenaga pantulan sinar matahari ataupun pancaran objek, maka hutan rawa dapat dikenali dengan ronanya yang gelap. Nah, kemudian ya teksturnya. Nah, teksturnya adalah agak kasar. Kenapa disebut agak kasar? Karena di dalam hutan rawa ada gradasi ronanya. Ya, tadi kita sudah bahas bahwa tekstur itu adalah kasar atau halusnya sebuah objek yang dilihat dari frekuensi perubahan ronanya atau gradasi ronanya. Kalau dia ada gradasi rona, maka dapat dikatakan teksturnya kasar. Kalau tidak ada gradasi rona, maka dapat dikatakan teksturnya halus. Nah, karena hutan rawa terdiri dari pohon, ya, ketinggian pohonnya, kemudian jenis tumbuhannya, yaitu dia beragam, ya, atau tidak seragam, maka terdapat gradasi ronanya, ya, karena pantulannya itu berbeda-beda, ya, untuk setiap tumbuhan dan ketinggian tumbuhan, ya, sehingga dihasilkan teksturnya agak kasar. Oke.
Nah, dengan demikian ya jawabannya adalah B ya. Jadi hutan rawa pada penampakan foto udara mempunyai rona dan tekstur yang tidak seragam karena ketinggian pohonnya berbeda ya. Oke, baik. Kemudian soal yang terakhir ya. Suatu wilayah dikatakan sebagai pusat pertumbuhan apabila ya. Nah, teorinya adalah tentang pusat pertumbuhan. Nah, yang dimaksud pusat pertumbuhan adalah suatu kawasan yang perkembangannya sangat pesat dan memberikan dampak pembangunan ke wilayah sekitarnya. Jadi yang namanya pusat pertumbuhan merupakan suatu kawasan. Nah, arti dari kawasan adalah suatu wilayah ya yang difungsikan atau yang memiliki fungsi tertentu. Jadi sebenarnya pusat pertumbuhan itu sedari awal sudah memang difungsikan ya dengan sengaja sebagai pusat pertumbuhan. Nah, dalam kasus di Indonesia, pusat pertumbuhan itu contohnya adalah diterapkan dalam wilayah pembangunan utama ya. Kalau di Indonesia ada 5, ada WPUA ya yang berpusat di Medan. Nah, jadi artinya Medan ini sebagai pusat pertumbuhan. Jadi ketika Medan berkembang, maka harapannya dapat memberikan ya dampak pembangunan ke wilayah sekitarnya yang lebih luas ya, sehingga Medan disebut sebagai pusat pertumbuhan. Kemudian WPUB di Jakarta, kemudian WPUC di Surabaya ya pusatnya, WPUD Makassar, kemudian WPUE Sorong ya. Nanti masing-masing WPU ini akan dibagi lagi ya menjadi lebih spesifik ya beberapa wilayah pembangunan. Oke. Nah, karena kata kuncinya adalah pusat pertumbuhan itu perkembangannya sangat pesat dan memberikan dampak pembangunan ke wilayah sekitarnya, maka jawabannya adalah E. Oke. Oke. Nah, kira-kira itu saja pembahasan kita pada video kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, tetap semangat terus. Ya, tidak ada kemenangan tanpa perjuangan kawan. Ya, saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.